Buat jemaah Islam Indah yang ada di rumah nih Ustadz Maulana, ada video nih, ada video yang menarik untuk kita lihat ya, mudah-mudahan bisa jadi ibrah buat kita. Ini ada video tentang tidak mau menerima uang karena direkam dan ditertawakan. Ini ditayangannya nih. Viral video orang berkostum boneka enggan dikasih duit karena yang memberi sambil direkam dan tertawa-tawa. Baru-baru ini viral video seseorang yang berkostum boneka enggan menerima uang karena yang memberi sambil merekam dan tertawa-tawa. Video yang berdurasi singkat ini menunjukkan pada awalnya si perekam video ini dan teman-temannya yang berada di dalam mobil memanggil dan hendak memberi uang Rp2.000 ke orang berkostum boneka yang berada di pinggir jalan. Namun, setelah didatangin oleh orang yang berkostum boneka tersebut, ia langsung menghindar karena orang yang mau memberi ini merekam dirinya dan sambil tertawa-tawa. Dan video ini pun langsung viral begitu saja. Dan tentu saja si perekam video ini beserta teman-temannya habis diberi komentar pedas oleh para netizen. Iya, ini juga kita ya, kalau kita menyikapi video tadi, ini kita juga nggak bisa langsung menjudge siapa yang salah gitu ya. Wallahu a'lam, mungkin kita juga nggak tahu perekam ini mungkin tertawa karena melihat bonekanya lucu atau tingkahnya lucu, jadi dia tertawa bahagia gitu ya. Dan juga pelajaran buat kita apabila kita mau memberikan kepada orang juga, itu berikanlah dengan ikhlas, nggak perlulah kita memberikan dengan sesuatu yang harus direkam ya, terus juga sampai tertawa-tawa, jadi nanti salah pengertian juga buat orang. Dan ada pertanyaan lagi nih, emang apakah benar ya apabila seseorang yang mudah bahagia bahkan tertawa di atas penderitaan orang lain ini menjadi tanda bahwa Allah ini sudah mematikan hati orang tersebut. Nauzubillah min zalik. Nah, coba kita minta penjelasannya dari guru kita Ustadz Syam. Silakan Ustadz Syam. Suara nggak serak kan? Alhamdulillah. Ya, silakan. Abid Nabi, Ustadz Maulana, Mas Fadli, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Maka subhanallah, belajar daripada video tadi, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman ba'da naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha. Wallahu ghaniyyun halim. Ucapan yang mengangkat derajat orang lain, ucapan yang memuliakan orang lain, tidak menjatuhkan derajat orang lain, dan permohonan maaf atau pemberian maaf itu jauh lebih baik dibandingkan sedekah tapi menjatuhkan derajat orang lain. Maka subhanallah, kita belajar untuk bersedekah bukan hanya dengan materi, tapi kita bersedekah dengan bagaimana cara kita memperlakukan orang lain. Maka baginda Nabi SAW mengingatkan, la yu'minu ahadukum, belum disebut beriman seseorang, belum sempurna iman seseorang sampai dia mencintai orang lain seperti dia mencintai diri mereka sendiri. Maka jikalau dikatakan apakah senang melihat orang susah adalah penyakit hati, maka sungguh betul. Bahkan bisa jadi ini adalah sesuatu yang mana mereka tidak bisa digolongkan sempurna imannya. Sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. Karena sesungguhnya orang yang sehat imannya, sehat hatinya, mereka yang benar-benar beriman, mereka saling membantu satu dengan yang lainnya. Kalau saling membantu berarti kita senang melihat orang lain senang dan susah melihat orang lain susah. Kalau ada yang senang melihat orang lain susah, sudah jelas bahwasanya ada yang masalah dengan hatinya. Maka baginda Nabi SAW mengingatkan pula, di dalam diri manusia ada segumpal daging, segumpal darah. Kalau ini bagus maka baguslah seluruhnya. Tapi kalau ini buruk maka buruklah seluruhnya. Menurut juga psikologi subhanallah, bahwa orang yang senang melihat orang susah itu sebenarnya mereka bukan sebenarnya gangguan kejiwaan, tidak sampai gangguan kejiwaan. Tapi kalau sudah menciptakan kesusahan bagi orang lain dan mereka tertawa di atas derita orang lain, ini bisa jadi dekat daripada orang yang sangat dekat dengan psikopat. Subhanallah, bahaya banget nih. Karena dia senang melihat orang lain susah sehingga nanti akan berbahaya pada akhirnya di mana mereka yang menciptakan kesusahan bagi orang lain.
Contoh misalnya ngeprank orang untuk sengaja memang menyusahkan orang lain agar dia bisa tertawa. Berarti ini ada penyakit di dalam dirinya. Bukan hanya penyakit hati, tapi ada juga penyakit kejiwaan di dalam dirinya. Pernahkah kita melihat satu acara, lalu misalnya dalam acara ini mereka saling membuli. Lalu kita tertawa melihat orang yang dibuli. Subhanallah, kira-kira apakah itu sesuatu yang baik? Apakah itu adalah hati kita sehat? Mungkin saja hati kita sedang sakit. Bahkan lebih berbahaya lagi ketika Allah sudah membuat hatinya mati. Thumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa. Bahkan lebih keras daripada batu. Kata Al-Quran, kalau batu masih bisa mengalir di sela-selanya air. Tapi kalau hati yang mengeras, hati yang mati, subhanallah, tidak mampu lagi untuk melihat kebaikan. Termasuk diantaranya susah untuk senang melihat orang lain senang. Na'udzubillah min zalik. Jadi banyak hal ya, salah satunya benar juga itu membuat hati kita jadi mati. Hati kita mati, hati Na'udzubillah min keras. zalik. Nah Ustadz Maulana katanya ada dua hal nih Ustadz nih. Katanya dua hal penting kalau kita tidak bisa menghilangkan sifat ini. Dan orang ini akan selalu tertawa atau bahagia di atas penderitaan orang lain. Apa dua hal tersebut Ustadz Maulana? Benar gini. Pokoknya kalau udah ada yang dua ini pasti akan ribut terus. Maksudnya istri Dan dua? tidak, Atau janda beranak dua? Atau gimana ceritanya nih Ustadz? Yang jelas dong Ustadz Maulana kalau ngomong. Dasar aja. Bukan itu maksudnya. Ya Allah ngambek gitu dong. Ih sensitif banget sih hari ini. Ya udah deh jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana dulu ya. Kita selesaiin dulu ngambeknya Ustadz Maulana. Saya mau bawain teh dulu ya. Yang di rumah tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Bukan itu maksud saya. Bukan itu.